Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Saya sendiri Emma Yuliantri dari SMK Negeri 2 Lahat. Saya Sukma Susilawati dari SMA 2 Lahat. Saya Dirmansyah dari SMK Negeri 2 Lahat. Pada kesempatan ini kami akan membahas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Sukma. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baik Bu. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya. Ya. Jadi yang akan melihat proses coaching Ibu nanti. Ya. Nah, dengan si coachingnya nanti ya. Sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah diharapkan dalam proses percakapan ini Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik bahasa, dan juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukannya jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam kegiatan coaching Ibu hari ini. Bagaimana bisa dipahami? Bisa Bu? Iya, oke, baik Bu. Selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Ibu Sukma, dalam pelaksanaan coaching kita hari ini, nanti coaching ini akan dilaksanakan antara saya dengan Kak Dirman, Ibu. Nanti di dalam pelaksanaan coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, ada 3 ya? Ya. Jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam pelaksanaan coaching nanti Bu, yaitu yang ada 2 Bu. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, ini adalah salah satu kunci ya, bisa menggali banyak hal ya dari coachingnya nanti. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator. Nah, indikator ketercapaian ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana Bu terkait indikator ketercapaian keberhasilan yang dituju dalam proses coaching nanti? Indikator yang saya inginkan ya Bu dalam pelaksanaan coaching ini, tentunya saya menginginkan nanti coach saya itu dapat menyelesaikan atau dapat menemukan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, atau nanti coach saya dapat menemukan mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya dengan Alkita ya, kemudian Ibu bisa menggali ide-ide dari
dari coaching itu sendiri secara maksimal sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Hanya itu Bu yang saya tanyakan ya. Setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Sudah siap Bu mulai proses coachingnya? Sudah siap Bu? Siap. Oke, silakan Bu ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirman. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Iya Bu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dirman, sepertinya Pak Dirman ada yang ingin diceritakan ya dengan saya. Oh iya Bu, tapi ada waktunya Bu. Insya Allah ada Pak. Ya, begini Bu, saya ini kan kemarin itu masuk pertama sekali di kelas itu karena pembelajaran pertama di awal ajaran baru ini saya itu punya permasalahan Bu. Permasalahannya itu ada di antara siswa saya ini hampir 80% siswa saya itu ada yang mengatuk, ada yang ribut, ada yang dia tidak memperhatikan, sehingga kegiatan pembelajaran hari itu tidak berjalan dengan baik. Oh, baik Pak. Kalau saya mendengar dari cerita Bapak ini ya Pak, sepertinya harus ada manajemen kelas yang lebih baik ya Pak. Iya Bu. Oke. Kira-kira nih Pak, dari percakapan kita apa sih yang keinginan Bapak dari percakapan ini nanti, atau tujuan Bapak itu apa Pak? Jadi keinginan saya Bu, ketika saya membagikan permasalahan saya, Bu, saya nanti bisa minta mencarikan solusi dari kegiatan ini. Baik, oke Pak. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan dengan kondisi yang tadi Bapak ceritakan, di mana di dalam kelas itu sangat tidak kondusif sepertinya Pak? Apa yang akan Bapak lakukan Pak? Yang pertama-tama yang akan saya lakukan untuk pembelajaran minggu depan, yang pertama saya akan menertibkan kondisi situasi di dalam ruangan, mungkin dengan cara ice breaking, membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bagus. Setelah itu saya akan kebetulan saya kemarin itu menggunakan metode ceramah. Mungkin dengan metode ceramah itu memang tidak kondusif. Saya akan menggantikan nanti dengan menggunakan video, membuat kelompok, atau memberikan mereka itu kegiatan supaya dia aktif di kelas itu. Baik Pak Dirman. Kemudian Pak, siapa saja yang akan terlibat dalam proses Bapak untuk mengkondisikan kelas ini Pak? Yang pertama-tama yang akan saya minta di sini adalah rekan sejawat, karena saya anggap rekan sejawat ini ketika kita pembelajarannya berdua atau kita bisa dikatakan berkolaborasi, dengan itu bisa melaksanakan kegiatan yang kondusif. Selain itu nanti saya akan minta bantuan kepada guru PP atau yang lainnya untuk mengawasi pada saat saya mengadakan pembelajaran. Baik Pak. Kemudian langkah awal apa yang akan Bapak lakukan? Langkah yang pertama, saya mau menertibkan siswa terlebih dahulu, memberikan motivasi sehingga nanti dalam kegiatan pembelajarannya itu bisa dikatakan dia berlangsung dengan baik. Baik Pak. Kalau misalkan ini dalam skala penilaian Pak, kondisi saat ini itu sudah di tahap berapa Pak? Kalau saya kemarin mengadakan pretest karena ini kenyamanan kelasnya kemungkinan tidak ada sama sekali, itu rata-rata di bawah 50, sangat di bawah. Yang ingin Bapak tingkatkan berapa Pak? Saya berkeinginan pada saat pembelajaran yang pertama ini nilai itu meningkat menjadi 75. Baik Pak Dirman. Kalau saya sudah mendengar cerita dari Pak Dirman ini, strategi apa kira-kira yang akan Bapak lakukan dalam pelaksanaannya nanti Pak? Strategi yang akan saya laksanakan situ tadi, yang pertama tadi memberikan motivasi, yang kedua nanti saya akan melakukan metode pembelajaran, merubah metode pembelajaran dengan cara menayangkan video, memberikan permasalahan. Setelah itu nanti saya berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat untuk mengawasi kegiatan pembelajaran itu strateginya. Baik. Dari percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak rasakan?
Setelah saya melakukan coaching sama Ibu Emma, saya sangat terbantu. Nah, selama ini karena permasalahan yang terjadi pada saya itu tidak ada tempat bercerita, Bu. Nah, jadi saya merasakan ada solusi yang terbaik yang akan saya lakukan ketika saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Wah, saya sangat senang Pak mendengarnya ya Pak. Semoga nanti ketika Bapak melakukan proses pembelajaran yang akan datang Pak ya, yang sudah Bapak sebutkan tadi strategi-strateginya yang begitu komplit, mudah-mudahan pembelajarannya di kelas nanti akan meningkat, kemudian tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Pak. Saya tunggu Pak kabar baiknya nanti, dan kita akan melanjutkan dialog-dialog berikutnya. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak Dirman. Baik Mbak Irma, tadi saya sudah mengamati proses percakapan, proses coaching Ibu dengan Pak Dirman ya. Sudah beberapa catatan ini. Namun sebelum saya sampaikan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Ya Bu. Ya, untuk pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi, dan juga apa indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, coaching yang sudah saya laksanakan tadi dengan Pak Dirman ya Bu sebagai coachingnya, itu saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yang mana tadi sudah saya mengajukan pertanyaan, mengajukan pertujuan, kemudian di sana tadi juga sudah ada identifikasi dan ada juga rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, iya, jadi Ibu yang Ibu sampaikan tadi sesuai Bu dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Nah, jadi catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan di sini ya. Terbukti ketika Ibu ngobrol merasa setara saja dengan coach Ibu. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Juga sudah menerapkan prinsip kreatif Bu ya. Di mana Ibu berusaha menggali coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi yaitu seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan disampaikan di pra-coaching kita ya. Jadi Ibu mengharapkan ada 3 tadi ya, 3 kompetensi yang tercapai ya. Jadi sudah terlaksana, mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian satu lagi tadi menghadirkan penuh ya, kehadiran penuh, dan itu juga sudah terlihat Ibu menjalankannya, melakukan percakapannya juga sudah dengan alur tirta ya, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, ada rencana aksinya, dan kemudian terakhir ada tanggung jawab. Alhamdulillah Bu ya. Ya, alhamdulillah. Secara gambaran umum Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya. Satu lagi Bu, ingin saya tanyakan, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, kalau untuk kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan ketika kita akan melaksanakan coaching Bu ya, untuk kedepannya ini Bu, tentunya saya akan belajar kembali memahami proses coaching tersebut Bu, memahami kembali tentang alur tirta, kemudian memahami kembali tentang prinsip-prinsip coaching, supaya nanti di saat saya melakukan coaching berikutnya itu akan lebih baik lagi Bu. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Semoga bisa terlaksana di coaching berikutnya dan dilaksanakan dengan maksimal, dan saya harapkan potensi lainnya juga muncul lagi pada coaching-coaching berikutnya Bu ya, sehingga bisa menerapkan coaching berikutnya yang lebih baik. Jadi saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu nantinya dalam menerapkan proses coaching
yang sesuai harapan dalam pelaksanaan kucing yang tetap menggunakan alur Tirta. tirta. Ya. Terima kasih Bu. Ini adalah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Ya, Bu, terima kasih Bu Suma sudah memberikan arahannya. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sama Bu Emaya, terima kasih juga. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.